Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fadila Ilhawa, kelas TI 23A dengan NIM 202300400744. Di sini, saya akan menjelaskan proyek tentang Knapsack di mata kuliah kompleksitas algoritma. Apa itu masalah Knapsack? Masalah Knapsack adalah permasalahan optimasi di mana kita harus memilih item dari sekumpulan item dengan nilai dan berat tertentu agar total nilai maksimum tetapi tetap memenuhi kapasitas Knapsack atau task. Biasanya kita dihadapkan dengan kasus ada beberapa item dengan berat tertentu dan kapasitas ini terbatas, misal 5 dengan ya, 5. Apa itu dynamic program? Dynamic program atau DP adalah metode algoritmik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang memiliki sub-masalah yang tumpang tindih. Ide utama backtracking pada Knapsack, yang pertama memeriksa semua pilihan, yang kedua ada pruning atau pemangkasan, yang ketiga adalah keuntungan. Selanjutnya, algoritma backtracking yang pertama adalah dimulai dari item pertama, yang kedua pilihan apakah item tersebut dimasukkan ke knapsack atau tidak, yang ketiga jika kapasitas terlampaui, kembalikan ke dalam ke keadaan sebelumnya atau backtrack, yang keempat jika solusi ditemukan, perbarui nilai maksimum, yang kelima lanjutkan proses hingga semua item dicoba. Contoh kasus dan pemrograman. Di sini saya menggunakan contoh kasus yang biasa yang Bapak sering sampaikan. Di sini ada penjualan buah dan sayur dan satu kantong yang hanya kapasitasnya itu hanya sampai 5 kilogram. Di sini langsung saja pada pemrograman yang saya buat dengan contoh kasus seperti ini. Nah, di sini ada berat 2, 3, 4, dan 5 dengan nilai setiap kilogram. Ada berat atau kilogramnya itu ada 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram, dan 5 kilogram. Dengan nilai masing-masing ada 3. Ada 3 nilai, ada 4 nilai, 5 nilai, atau 6 nilai. Atau sama dengan per 2 kilo itu ada 3 jenis buah atau sayur. Kapasitas dari tes tersebut adalah 5 kilogram. Lem berat adalah N ini mengambil atau memanggil berat. N itu ditandakan N 4, yaitu jumlah dari berat itu ada 4. Depth knapsack, semua dari function knapsack brute force ini memanggil uh, berat, nilai kapasitas, dan N. Nah, depth knapsack rekursif, I kapasitas sisa. Apabila I sama dengan N atau kapasitas sisa sama dengan 0, maka return 0. Apabila tidak diambil, knapsack rekursif I plus 1 kapasitas sisa. Setahu saya, brute force ini merupakan jalan yang kurang optimal atau kurang cepat atau lambat gitulah. Di sini saya tidak terlalu fokus pada brute force, tapi saya menggunakan fokusnya pada dynamic program. Nah, ini di sini ada sama dengan contoh kasus yang sama, N sama dengan N len berat, yaitu di mana N-nya itu sama dengan 4, karena diambil dari berat dengan 4 indeks, 2, 3, 4, dan 5. N sama dengan 4. Lalu selanjutnya, dynamic program sama dengan 0, 0 dikali kapasitas plus 1. Karena kapasitas adalah 5 plus 1, maka hasilnya adalah 6. Di sini kan 0 dikali kapasitas plus 1, maka indeksnya berubah menjadi seperti ini. Ada 6 kan? 3, 4, 5, 6. Karena ada 6, ini seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Di sini pilihan adalah false dikali kapasitas plus 1 for I in range. Kapasitas plus 1, karena tadi kapasitas plus 1 sudah saya buat 0, 0, 0, jadi 6, maka diubah menjadi false, karena diklik false. For I in range sama dengan 6, berarti turun ke bawah atau menjadi shelf atau menjadi baris uh, N, sebanyak N. N adalah 4. Maka di sini saya akan membuat 4 baris ini, tapi berubah menjadi false. Sebanyak 4 kali. Di sini saya sudah membuat 4 array, mungkin ya, saya lupa ini namanya apa, mohon maaf. For I in range N berarti 4 kan. For W I in range kapasitas berat, di sini saya sudah menjelaskan dimulai dari indeks paling akhir dikurangi dengan indeks paling kecil. Nah, if DP W dikurangi berat ke I plus nilai I apakah sama dengan DPW. Di sini saya akan mencontohkan 4 saja. Nah, yang pertama adalah dimulai dari yang ke 0, yaitu dari yang ke 0, yaitu W-nya itu 5, dengan nilai paling kecilnya itu 2, beratnya itu 2, berat paling kecilnya 2, dan nilainya itu 3. Berat 2. Nah, di sini DP-nya itu awalnya kan 5 ya. Lalu di sini ada berat ke I, berat ke itu dikurangi 5, berat ke I dikurangi indeks paling kecilnya yaitu 2, ditambah dengan nilai. Nah, di sini karena DP5, nah di sini maaf DP5 5 kurangi 2 itu 3, terus karena sebelumnya DP5 itu belum ada isinya atau belum ada tindakan lah di DP5, maka DP5 itu isinya jadi 0. DP3 di DP5 juga 0, di DP5 juga 0, di DP3 juga 0, ditambah dengan 3. Nah, di sini kan ada lebih besar dari DPW. Apakah 3 lebih besar dari DP5 yang sudah berubah menjadi 3? Menjadi 0? Tidak. Maka di sini saya mengambil 3. Dan di sini adalah 3. Karena kita mengambil dari indeks paling belakang. Sudah saya hitung secara manual, maka di sini saya menghasilkan seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini dari yang ke maju. Dengan berat 3, ininya 4. DP-nya tetap ini, maka 5 dikurangi 3 sama dengan 4, di plus 4. Ini DP-nya berubah menjadi 3 karena ini DP2 sudah berubah menjadi 3, maka di sini menjadi DP5 itu 3, ini sudah 3 plus 4. Apakah
3 plus 4 lebih besar dari 3, ya maka di sini saya memasukkan 7. Sudah saya hitung secara manual, saya mendapatkan nilai seperti ini. Ini cara penghitungannya masih sama, jadi maju, maju, maju terus seperti ini. Nanti akan saya share cara penghitungan secara manualnya dari pemrograman ini. Lalu selanjutnya adalah kedua, yaitu berat 4 dengan nilai 5. 5 dikurangi 4, sorry ini harusnya 5, plus 4. Ini sudah berubah DP-nya menjadi 7. Ini menjadi 1. Apakah 1 plus, sorry ini menjadi 5 ya. 1 plus 5 itu sama dengan lebih besar dari 7. Maka di sini karena tidak, maka di sini tetap 7. Di sini 7. Lalu selanjutnya sih ini tuh berat keempat nilai 5. Oh, maaf, selanjutnya adalah yang berat terakhir, yaitu berat 5 dengan nilai 4. Maaf ya, saya banyak salah bicaranya. Berarti 5 dikurangi 5 plus dengan 6 plus 6. Di sini masih false. DP-nya 0 plus 6. Lalu di sini tadi 5 kan 7. Plus 0 tambah 6, apakah lebih baik? Ternyata tidak, maka di sini 7 juga sama. Nah, di sini tetap sama. Setelah saya hitung, ternyata masih tetap sama. Jadi di sini 0. Bentuk. Nah, di sini sudah saya ubah menjadi 00 atau false false 33 hasil penghitungan manual dari kode pemrograman di sini. Dan di sini terjadi penghitungan ulang karena untuk meyakinkan apakah pemrograman sudah berjalan dengan baik atau pemilihan itu sudah tepat. Nah, di sini uh, pilihan I itu menjadi true, di mana true itu adalah menjadi 3 ini. Nah, 3, 3, 3 ini adalah menjadi true.
hasil dari lebih besar dari ini keluarnya true. Nah, untuk ini adalah menghitung, bukan menghitung sih, lebih untuk memunculkan apabila kita menghasilkan 7 ini, mana yang akan dikombinasikan. Tuh. Nah, di sini saya coba run, maka nilai maksimalnya itu 7 dengan total barang yang dipilih adalah 5. Kenapa 7? Di sini setelah saya hitung manual, angka paling besar di sini, sorry, angka yang paling besar itu adalah 7. Nah, tidak enak lihat. Terlebih dahulu, lalu di sini kan 7 paling besar, maka yang keluarnya nilai maksimum adalah 7. Nah, 7 merupakan, nah total berat barang yang dipilih adalah 5. 7 merupakan hasil kombinasi dari berat 2 dan 3, yaitu 3 plus 4, yaitu 7. Nah, untuk pemrograman yang sudah saya jelaskan tadi ini, lalu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan menjamin solusi optimal, mudah diimplementasikan. Kekurangannya adalah kompleksitas waktu yang tinggi, yaitu O2N, O2 pangkat N, O2N tidak efisien untuk masalah berskala besar. Ini terjadi pada brute force. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah melihat proyek saya sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.